Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan. Perkenalkan, nama saya Firdayula Karmila dengan NIM 2109025010113, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bidang studi akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada saya tugas akhir semester yang telah diberikan. Di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, di mana akan ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada konsep dasar rencana pelaksana RPP, yang kedua prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat komponen RPP, dan yang kelima langkah-langkah pengembangan RPP. Baiklah, kita masuk pada konsep dasar rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Istilah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP digunakan pada tingkat SK untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar RPP dilakukan secara baik, tidak tergesa-gesa. Tersedia terlebih dahulu pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok di sekolah atau madrasah, dikoordinasi atau difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, susunan RPP memiliki beberapa manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu ada RPP agar memandu guru dalam setiap kegiatan mengajar. Yang kedua itu kegiatan belajar mengajar agar menjadi terorganisasi dengan baik, terstruktur, sistematis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, dimungkinkan kegiatan belajar mengajar mengakomodasi semua perbedaan karakteristik peserta didik karena hal tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Di paragraf ini dijelaskan poin-poin yang menjadi kekuatan atau kelebihan perusahaan berdasarkan hasil riset yang telah disusun oleh tim profesional dari sumber daya perusahaan atau modal yang ada. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, memerhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, RPP disusun dengan memerhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, dan kebutuhan hidup. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan peserta didik secara aktif di sini harus dipandang bukan hanya keterlibatan secara fisik.
tetapi juga keterlibatan secara mental. Kegiatan pembelajaran juga disusun untuk memberikan acuan bagi guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Adanya rancangan kegiatan pembelajaran akan memandu guru untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, sistematis, terarah, efisien, dan efektif. Kegiatan pembelajaran pada setiap tatap muka diorganisasi dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pendahuluan, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi yakni kegiatan memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Yang kedua, persepsi, yakni kegiatan memberikan persepsi awal kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga itu motivasi, yakni kegiatan mendorong peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat itu pemberian acuan, yakni kegiatan memberikan gambaran materi yang akan dipelajari dan bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilakukan. Selanjutnya yang kedua itu kegiatan inti. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Guru perlu merancang kegiatan yang menjamin terjadinya keterlibatan peserta didik secara aktif baik fisik maupun mental, sehingga dapat mencapai kompetensi isi dan kompetensi dasar. Dalam implementasian kurikulum 2006 atau KTSP, kegiatan inti meliputi proses yang pertama itu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di mana eksplorasi ada beberapa. Yang pertama itu melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takamba jadi guru, belajar dari aneka sumber. Yang kedua menggunakan beragam pendekatan pembelajaran media pembelajaran dan sumber belajar lain. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, ada elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi ada 4. Yang pertama yaitu membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Adapun yang terakhir itu konfirmasi. Dalam konfirmasi ada 2. Yang pertama itu memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil ekspresi elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Dan kelompok yang ketiga itu adalah kegiatan penutup, yang mana ada 4 di situ. Yang pertama itu seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua itu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Yang keempat itu menginformasi rencana kegiatan pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada komponen RPP. Di sini ada 9 poin. Yang pertama itu identitas. Komponen ini meliputi identitas satuan pendidikan dan kelas,
identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, dan alokasi waktu dan pertemuan. Kompetensi yang kedua itu kompetensi dasar. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga itu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian merupakan penanda penyampaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta harus mengacu pada pencapaian indikator. Yang kelima itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Dan yang keenam yaitu metode pembelajaran. Pada komponen ini dideskripsikan metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran yang interaktif, kondusif, agar peserta didik dapat mencapai KD yang telah dirumuskan. Yang ketujuh itu media dan sumber belajar. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang kedelapan itu kegiatan pembelajaran. Pada komponen ini dideskripsikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditetapkan. Penilaian hasil belajar pada komponen ini dideskripsikan teknik penilaian akan dilakukan. Selain itu, instrumen penilaian dan rubrik atau pedoman penskoran juga perlu dideskripsikan secara rinci. Perencanaan penilaian yang dilakukan sejak awal untuk menjamin kualitas instrumen tes. Adapun format RPP, di mana seperti yang tertera di layar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu lintas, di mana ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu dikali dengan berapa menit dan atau pertemuan. Di mana yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama itu mengkaji silabus. Yang kedua itu mengorganisasikan materi pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan dan merancang penilaian alokasi waktu untuk dicantumkan dalam silabus. Yang terakhir itu menentukan sumber belajar. Dari penjelasan saya tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sejalan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, banyak program inovatif yang muncul kaitannya dengan perubahan paradigma dan pembaruan dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan tidak cukup hanya dengan perubahan dalam sektor kurikulum, struktur maupun prosedur perumusannya. Pembaharuan kurikulum akan lebih bermakna bila diikuti oleh perubahan praktik pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Indikator perubahan kurikulum ditujukan dengan adanya perubahan pola kegiatan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran, penentuan pola penilaian yang menentukan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Keberhasilan implementasi kurikulum akan banyak ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang diembannya, dan pembelajaran merupakan salah satu tugas yang menentukan keberhasilan itu.
Demikian penjelasan dari saya. Mungkin apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.